Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsudi fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman taimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat para pemirsa sekalian, yang tentu dalam limpahan rahmat Allah senantiasa pada kesempatan sore hari ini, marilah kita selalu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan taufik hidayah inayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Sholawat juga salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan sore hari ini, Cahaya Ramadan mengambil tema Ramadan, bulan melatih kejujuran dan kesabaran, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Ahmad Mujib Ramadan MA. Pada dasarnya puasa itu adalah amal yang rahasia, hanya Allah sajalah yang tahu. Dan sebab itu puasa memiliki perbedaan dengan ibadah yang lainnya. Jika dibandingkan dengan sholat memiliki keutamaan dilaksanakan dengan cara berjamaah, bahkan mendapatkan ganjaran sebanyak 27 derajat. Pada perbandingannya puasa dengan zakat membutuhkan orang yang menerima. Sehingga di antara ibadah mahdhoh yang lain, apalagi haji yang dilaksanakan dengan cara jamaah, tawaf secara berjamaah, sa'i dan lain sebagainya, semuanya pastilah dilihat oleh orang lain. Akan tetapi puasa ini adalah amal yang rahasia, hanya kita dan Allah sendirilah yang tahu. Mudahnya dapat dicontohkan pada siang hari ini. Apakah siang hari ini saya sendiri yang memberikan ceramah, apakah puasa saya itu sudah memenuhi kriteria? Jangan-jangan nanti saat saya pulang dari sesi pengambilan video ini, diam-diam saya mampir ke angkringan untuk membeli es teh karena suasana begitu panas. Tentu setiap amal rahasia ini hanya kita sendirilah yang tahu bagaimana dan seperti apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Kullu hasanatin bi asyri amthaliha illa sab'i mi'atin. Setiap kebagusan, setiap kebaikan antara 1 sampai 700 lipatannya, derajatnya itu Allah memberikannya secara tingkatan-tingkatannya 1 sampai 700. Akan tetapi apabila puasa, illa siyamu bi annahu li wa ana ajza bihi. Kecuali puasa, kebaikan puasa itu yang tahu bi annahu li, yang tahu ya li, untukku sendiri, untuk Allah. Wa ana ajza bihi, dan akulah Allah sendiri yang akan membalasnya. Sehingga puasa ini sebagai sebuah amal rahasia yang Allah sendiri yang akan memberikan seperti apakah ganjaran yang tepat bagi setiap individunya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada dasarnya puasa ini membutuhkan al-kafu, membutuhkan suatu proses untuk menahan diri dari pagi hingga petang.
Tentu proses dalam menahan diri ini kita menghadapi satu proses yang begitu kesabaran kita, kejujuran kita diuji. Kejujuran itu seperti yang tadi dikatakan hanya Allah yang akan membalasnya, dan sedangkan kesabaran itu hanyalah diri kita sendiri yang dapat menerapkannya. Jadi sabar itu adalah hal yang dibutuhkan oleh siapapun. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Wal asri, demi waktu asar, bisa ditafsirkan sebagai suatu waktu sore di mana sebentar lagi akan menuju maghrib, artinya kita akan berproses menuju kehidupan selanjutnya yaitu akhirat. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, ada pada kerugian. Illalladzina amanu, kecuali yang pertama adalah orang yang memiliki iman. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, berbuat baik, watawasau bil haqqi, dan berwasiat dengan kebenaran, atau bisa juga ditafsirkan salah satunya kebenaran itu juga diprasyaratkan adanya kejujuran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang keempat adalah orang-orang yang berwasiat dengan kesabaran. Yang pertama adalah orang yang tidak akan merasakan rugi, orang yang memiliki iman, orang yang memiliki kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika iman itu yang pertama sudah didapatkan, yang kedua adalah untuk berbuat baik. Wa amilus sholihat, berbuat yang baik, berbuat yang patut, berbuat yang sesuai dengan norma agama. Wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi, dan berwasiat dengan kebenaran. Kebenaran tentu harus diwasiatkan dengan orang-orang yang memiliki sifat-sifat kejujuran. Kalau agama disampaikan oleh orang-orang yang memiliki sifat-sifat kerusakan, sifat-sifat kefasikan, tentu tidak akan percaya. Sebab penyampainya sendiri saja sudah tidak amanah, tidak kredibel, tidak bisa dipertanggungjawabkan setiap kata-katanya. Jadi agama ini haruslah disampaikan dengan sikap-sikap kejujuran yang dimiliki oleh para penyampainya. Rasulullah sendiri, beliau mendapatkan gelar sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya. Kalau kita ambil logika terbalik saat tidak ada kejujuran, sebenarnya kalau dunia ini semua orang itu melakukan kebohongan, tidak ada kejujuran, tentu lebih baik orang tidak usah berkata-kata, orang tidak usah mengobrol, orang tidak perlu berinteraksi dengan orang lain. Mengapa? Karena setiap yang diceritakan itu ternyata bohong semata, sehingga tidak bisa memberikan manfaat apapun. Maka daripada itu, bohong dalam skala kecil ataupun skala besar karena bertentangan dengan nilai-nilai absolut yang mutlak, bahwa kejujuran itu termasuk salah satu fundamental dalam kehidupan, tentu kebohongan harus kita hindari, sehingga kejujuran itu dapat melekat pada diri kita. Selanjutnya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sabar ini adalah sifat yang wajib dimiliki oleh siapapun.
jabatan apapun, fase kehidupan manusia dalam tingkatan apapun. Seorang presiden tentu membutuhkan kesabaran. Tanpa kesabaran, seorang presiden bisa berlaku sewenang-wenang, bisa menjadi seorang diktator yang dapat menindas rakyatnya. Menteri dalam melaksanakan setiap amanah-amanah dari presiden untuk melaksanakan program-programnya, untuk merubah yang ada di masyarakat, tentu juga membutuhkan kesabaran. Sampai tingkatan yang terbawah dalam sebuah kekeluargaan antara suami dan istri juga membutuhkan kesabaran. Seorang suami harus sabar terhadap istri, istri pun juga harus sabar terhadap suami. Sehingga ketika dari elemen masyarakat, keluarga antara suami terhadap istri itu dilandasi dengan kesabaran, kemudian antar tetangga itu juga dilandasi dengan kesabaran, antara rukun warga hingga meningkat ke tingkat kelurahan, ke tingkat kecamatan itu dilandasi dengan unsur kesabaran, tentu yang akan dinikmati oleh kita semua adalah masyarakat yang memiliki ruh-ruh kesabaran yang dapat memberikan ketentraman bagi diri kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kadang kita itu sering lupa, sehingga kesabaran itu sering saja menghilang, apalagi pada saat kondisi-kondisi emosional, kondisi di mana antara yang kita inginkan dengan yang terjadi di dunia nyata itu tidak berbanding lurus, sehingga emosi pun menjadi satu pelampiasan. Nafsu amarah yang tiba-tiba meledak kemudian memberikan efek distraktif, efek kehancuran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga Al-Quran selalu mengingatkan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, mintalah apapun itu, apa yang kita inginkan di dunia ini, bis-sabri, dengan berlaku sabar, dengan memiliki sifat sabar, was-shalah, dan juga melaksanakan sholat. Jadi tentu dua hal ini menjadi satu hal yang saling melengkapi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah itu ada di dalam dua ayat di dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun. Maka sesungguhnya sholat itu memiliki kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang besar, memiliki nilai pahala yang besar. Jadi sholat dan juga sabar ini harus dilaksanakan secara konsisten bersama-sama. Illa alal khosyiin, tentu orang-orang yang melakukan sabar sekaligus melaksanakan sholat, tentu itulah hanyalah orang-orang yang khusyuk di dalam hatinya. Di ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ditemani dengan sesungguhnya innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita terutama saya di dalam melaksanakan kehidupan ini tentu dipengaruhi juga oleh budaya yang melekat di kehidupan sosial dan juga kultur saya pribadi. Di dalam filosofi orang Jawa ada yang disebut sebagai mocopat, yakni suatu filosofi yang dapat dilakukan oleh setiap orang Jawa sesuai dengan fase kehidupannya masing-masing. Nah, fase ini dimulai dari Mas Kumambang, yaitu di mana ruh itu masih ada di dalam rahim, di mana masih kumambang, masih ngawang-awang antara alam dunia dan juga alam azali.
Saat sudah terlahir, kemudian muncul fase micil, lahir. Kemudian di fase micil ini secara psikologi seorang bayi akan belajar untuk mengenal dunia sekitarnya. Nah, selanjutnya setelah terlahir ke dunia akan masuk pada fase sinom, yakni menjadi anak muda. Menjadi anak muda yang mulai belajar atas kehidupannya. Nah, pada saat itu kita membutuhkan sinom ini juga dilengkapi dengan kinanti, yakni untuk belajar. Setelah fase anak muda ini kinanti dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran, tentu dia berkenalan dengan yang namanya rasa cinta terhadap lawan jenis atau asmarandono. Nah, sampai akhir nanti gambuh saat pernikahan, dandang gula saat kemudian seorang manusia setelah menikah memiliki keinginan-keinginan untuk melengkapi cara dia mendapatkan kebutuhan di dalam kehidupannya, dandang gula, kemudian berderma di masyarakat dengan durma, kemudian setelah memiliki eksistensi di masyarakat durma, tentu akan masuk pada fase pangkur, panggonane kurang, saat semua aspek fisik seseorang merasa kekurangan semua, dari penglihatan, pendengaran sampai kepada kekuatan. Baru setelah itu akan ada fase megat ruh, yaitu ruhnya berpisah dengan tubuh, dan yang terakhir adalah dipocong atau pocong. Nah, setiap fase kehidupan, 11 fase kehidupan yang dialami manusia ini untuk dapat memenuhi elemen-elemennya yang dibutuhkan di fase kehidupan tersebut, membutuhkan kekuatan yang paling utama, yaitu sabar. Maka ujian pada saat puasa seperti ini sebenarnya hanyalah cara kita untuk belajar. Penerapannya itu ada di dalam kehidupan, ada di dalam bulan-bulan, hari-hari setelah puasa kelak. Sehingga sabar bersama dengan kejujuran itu menjadi elemen setiap muslim yang melaksanakan puasa pada setiap bulan Ramadan. Semoga setelah kita melaksanakan puasa yang dilatih dengan kejujuran dan kesabaran pada hari-hari ini dapat semakin menambahkan sifat-sifat sabar dan juga jujur di bulan-bulan selain Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan di dalam penyampaian materi ini, tentu saya meminta maaf kepada para pemirsa semuanya. Selamat menikmati buka puasa pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.